Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, Pagi, saya selamat pagi, menyampaikan Kak. terima kasih banyak atas waktunya kita kuliah lewat Zoom pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya saya melihat ada beberapa orang yang hadir. Ini bisa untuk kita lanjutkan perkuliahan ini dengan tema terkait dengan ruang lingkup MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia. Kenapa saya mengambil aparatur? Karena ini kelihatannya banyak mahasiswa yang di aparatur pemerintah ya, sehingga kita mengambil aparatur sebagai lokus untuk ruang lingkup manajemen sumber daya manusia tersebut. Ya. Eh, Pertama, ya terkait dengan ruang lingkup yang kita akan pelajari di sini dalam SDM, tentu ada perencanaan sumber daya manusia. Ya, jadi sini yang kemarin Bapak jelaskan ada hal-hal yang perlu kita lakukan terkait dengan perencanaan sumber daya manusia tersebut. Ya. Yang kedua, bagaimana rekrutmen atau seleksi ASN yang ada ya. Jadi kemarin Bapak sampaikan yang terkait dengan bagaimana kondisi saat ini di Provinsi Papua Pegunungan, kabupaten-kabupaten yang ada, ya, bagaimana menyeleksi atau merekrut SDM terkait dengan K2 ataupun P3K ya. Ini tidak melakukan rekrutmen yang benar dan menseleksi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya. Kemudian ada pengembangan diri, ya pengembangan diri ini juga mencakup ruang lingkup daripada pengembangan sumber daya manusia melalui diklat, peningkatan kompetensi, corporate atau kerjasama beberapa stakeholder seperti universitas atau mungkin lembaga-lembaga lain, ya. Ini juga terkait dengan ruang lingkup daripada SDM kita. Kemudian tentu ada ruang lingkup pemeliharaan ya atau eh, bagaimana SDM kita atau ASN kita yang ada di kantor perlu dijaga, perlu dirawat ya dengan berbagai hal yang harus dilakukan. Nah, tentu ini menjadi cakupan dalam manajemen sumber daya manusia. Bagaimana merawat sumber daya manusia, ya, bagaimana memelihara, bagaimana menjaganya, sehingga SDM kita betul-betul bisa memiliki kemampuan yang sudah kita jaga, kita sudah rawat, kita berikan pengembangan, ya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian tentu yang terakhir adalah kita sebagai ASN itu atau pegawai ya, pegawai perlu ada penilaian kinerja. Jadi ada penilaian kinerja yang kita lakukan ya. Seperti saat ini ada namanya SKP, evaluasi ya, perilaku perilaku kerja. Semua ini menjadi ruang lingkup di dalam manajemen sumber daya manusia bagi karyawan atau ASN yang ada. Jadi Bapak Ibu ketika membahas terkait dengan SDM, ya manajemen sumber daya manusia, yang pertama yang kita harus lakukan adalah bagaimana merencanakan SDM tersebut. Nah, seperti beberapa kemarin ya Bapak sampaikan, ya bagaimana SDM kita yang ada kita rencanakan dengan baik ya sesuai dengan kebutuhan ya pertama kalau di kantor seumpamanya Ibu Maria Tandi atau Pak Yanus Logo ya atau Ibu Mak Dwi ya di kantornya ya jangan sampai
tidak dibutuhkan eh, orang-orang atau sumber daya manusia, tidak terlalu dibutuhkan, kita eh, mengadakan hal tersebut. Maka ini akan mempengaruhi di dalam perencanaan tersebut. Nah, oleh karena itu, perencanaan SDM itu sangat dibutuhkan di dalam lingkup manajemen sumber daya manusia. Nah, ketika Bapak Ibu eh, tidak melakukan analisis kebutuhan maupun jumlah, kualitas, ya, ini yang pertama harus kita melihat kebutuhan apa di kantor kita. Nah, jadi Bapak Ibu ya berharap nanti kalau Bapak Ibu semua menjadi pimpinan di instansi masing-masing atau menjadi pimpinan apa saja ya suatu perusahaan perlu adanya perencanaan sumber daya manusia melalui analisis kebutuhan ya. Kebutuhan apa saja yang dibutuhkan di instansi atau di kantor kita atau di organisasi kita. Berapa semuanya tadi kebutuhannya, "Oh, saya perlu orang IT, ya. Saya perlu orang IT, berapa banyak orang IT yang dibutuhkan, ya. Kalau dalam kantor banyak yang memahami IT, nah ini juga tidak dibenarkan di dalam eh, kebutuhan dalam satu organisasi tersebut. Ya, jangan terlalu banyak, ya. Yang dibutuhkan berapa orang, dua atau tiga dan lain sebagainya. Terus kualitasnya gimana? Ya, kemampuannya bagaimana dalam penguasaan teknologi. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu memahami dalam perencanaan sumber daya manusia tersebut. Dan artinya lingkupnya SDM itu pertama kita harus melakukan perencanaan. Ya, perencanaan sumber daya manusia. Nah, kita mengambil salah satu contoh, ya, kami butuh di kantor semuanya, ya, tenaga administrasi, ya, bahwa yang mengerjakan administrasi ini siapa, berapa orang, ya, terus kaliannya apa, ya. Kita butuh tenaga administrasi, tentu kita memiliki ya analisis berapa yang dibutuhkan, kualitasnya berapa ya. Ini Bapak Ibu terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua terkait dengan calon ya, calon yang akan direkrut nantinya ya. Nah, bagaimana caranya merekrut? Bagaimana caranya menseleksi ya? Tentu ada dasar untuk melakukan rekrutmen ya. Oh, kami butuh sekian. Nah, ini tadi terkait dengan analisis kebutuhan. Ini menjadi ruang lingkup di dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, ketika kita melakukan rekrutmen, ya, ini rekrutmen, saya mengambil ASN ini ya. Jadi, saya mengambil contoh ASN, ya. Karena Bapak Ibu rata-rata ASN atau mungkin ya nanti memimpin suatu perusahaan atau organisasi. Ya perlu ada cara melakukan seleksi ya. Jadi tidak menggunakan sistem orang bilang apa ya KKN ya. KKN tidak menggunakan KKN ya, sorry ya. Tidak menggunakan KKN ya. Jadi perlu ada seleksi yang dilakukan oleh pengelola ya sehingga ini kita mendapatkan eh, sumber daya yang betul-betul mumpuni pekerjaannya ya. Jadi bagaimana cara rekrutmennya ya, bagaimana cara menseleksinya ya. Tentu ada langkah-langkah yang dilakukan ya. Seumpamanya merekrut dan menseleksi secara terbuka, transparan ya, atau menggunakan merit system ya. Nah, ini juga seperti kalau Bapak Ibu di kantor ya ada jabatan yang kosong ya atau ada jabatan yang perlu ditempati oleh pegawai-pegawai yang ada, maka di sini perlu ada seleksi ya. Jadi beda merekrut dengan menseleksi ya. Jadi perlu ada seleksi ketika di kantor kita dibutuhkan seumpamanya jabatan eselon 2 ya. Jadi ada namanya lelang jabatan. Sebelum lelang jabatan
dilihat dulu secara administrasinya, ya, untuk direkrut, ya, kira-kira apa saja golongannya berapa, pangkatnya apa, ya, sehingga semua ini bisa terseleksi dengan baik, ya. Gunanya apa? Untuk diseleksi dengan baik, tentu untuk penguatan penguatan di organisasi kita, ya. Nah, ini juga menjadi ruang lingkup di dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi ketika Bapak Ibu tadi sudah merencanakan, ya, apa yang menjadi kebutuhan, berapa jumlahnya, kualitasnya yang bagaimana. Tentu dengan yang kedua adalah merekrut atau menseleksi, ya. Merekrut atau menseleksi ini ya banyak cara, banyak cara yang dilakukan. Ya salah satunya merekrut melakukan pengumuman secara terbuka, ya, artinya transparan kepada masyarakat atau kepada organisasi kita kalau semuanya di Pemprov, ya. Pemprov, oh ini ada jabatan eselon 2 yang ingin diisi oleh para pegawai-pegawai. Nah, tentu pertama harus merekrut siapa saja yang jadi merekrut ini bukan saja yang belum jadi pegawai, ya. Bisa juga yang sudah jadi pegawai tapi menduduki jabatan, ya, kepala bidang atau kepala seksi, ya. Tentu ini ada cara untuk melakukan rekrutmen sehingga di dalam sumber daya yang kita butuhkan tadi ini betul-betul memiliki kualitas, memiliki kompetensi, memiliki kemampuan di dalam mengelola, ya, organisasi kita. Jadi tidak serta-merta kita mengambil orang, ya, yang bukan ahlinya. Nah, disitulah menjadi catatan kita di dalam merekrut atau menseleksi, ya, pegawai-pegawai yang bisa duduk di tujuh tersebut. Nah, contohnya, ya, kalau Bapak Ibu, ya, kalau siapa, Pak Yanus Logo seumpamanya, ya. Pak Yanus Logo di kantornya banyak orang yang memiliki eh, apa persyaratan yang sama, ya, memiliki golongan 3D semuanya untuk menduduki kepala bidang, ya. Karena banyak orang ini yang mau diambil cuma satu orang, ya. Ya tentu direkrut dulu berapa orang, ya, berapa orang yang direkrut yang memenuhi syarat. Nah, setelah itu kalau semuanya ada 5 orang atau 4 orang atau 3 orang, tentu ada seleksi. Seleksinya yang menggunakan, ya, eh, salah satu semuanya membuat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis atau wawancara. Ini sistem seleksi yang dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan satu orang yang bisa menduduki tersebut, ya, baik secara mungkin komunikasinya bagus, ujian kompetensinya bagus. Nah, ini semuanya cara rekrutmen dan seleksi, ya. Jadi bukan saja calon pegawai, ya, tapi bagaimana pegawai-pegawai di situ yang bisa menduduki jabatan yang sesuai dengan kemampuannya atau kompetensinya. Nah, itu juga menjadi catatan dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, ya. Jadi perlu ada rekrutmen dan seleksi. Nah, ketika Bapak Ibu nanti menjadi pimpinan, ya, menjadi suatu top leader, ya tentu ada alur-alur yang dilakukan, yaitu melakukan rekrutmen dan seleksi. Apakah melalui merit system, ya, yang dilakukan oleh kantor, ini juga sangat bagus, ya, karier, ya, merit system kita. Jangan golongan tiga, semuanya 3B atau 3C sudah menjadi kepala dinas. Nah, ini tidak boleh seperti hal itu, ya. Itu tidak ada namanya merit system. Makanya sumber daya manusia kita itu tidak bisa berkembang nantinya, ya. Kemudian kita harus transparan, ya. Kita harus terbuka menyampaikan, oh begini hasil seleksinya begini, tidak tertutup-tutup, ya. Baik itu PLT juga sama, PLT juga harus dilakukan begitu, bukan harus yang definitif saja, tapi PLT juga seperti itu. Jangan sampai organisasi kita tidak berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia kita itu adalah pengembangan. Nah, ini tentu
pengembangan ya yang dilakukan oleh organisasi ya ini sangat penting ya. Kenapa? Ya, karena kalau tidak dilakukan pengembangan, yaitu ya stagnan, tidak dinamis. Ya, organisasi kita itu perlu terus melakukan pengembangan supaya kita bisa melakukan perubahan-perubahan. Ya, bagaimana kalau SDM kita itu saja terus tidak dilakukan seumpamanya tadi ada diklat, ya, terus ada lagi apa namanya BIMTEK, ya, harus ada lagi seminar, workshop. Nah, ini semua adalah pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan daripada sumber daya kita, dalam hal ini sumber daya manusia. Nah, ini salah satu komponen di dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan. Nah, pengembangan ini sangat penting, ya. Seperti Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sekarang ini, ya, ada yang kerja di kantor ini, kantor ini, kantor ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk adalah pengembangan, ya, pengembangan karir, pengembangan kompetensi Bapak Ibu, ya. Ya bagaimana kalau Bapak Ibu hanya S1 ya terus semuanya gitu ya. Ya terus tidak pernah mendapatkan ilmu pengetahuan. Contoh salah satunya adalah berkuliah ya, melakukan corporate semuanya ya, bekerja sama dengan universitas ya, corporate ya, pemerintah daerah, Jaya semuanya ada Provinsi Papua Pegunungan atau kabupaten lain yang ada bekerja sama dengan universitas. Untuk apa? Untuk pengembangan kompetensi daripada aparaturnya. Ya, kita ketahui bahwa bersama bahwa kalau nantinya seumpamanya ada aturan dari BKN ya atau ATR ATR ya dari PAN RB ya memberikan aturan regulasi bahwa semua nantinya aparat harus memahami semuanya kompetensi terkait dengan eh, eh, IT atau komputer ya. Kalau Bapak Ibu tidak pernah ikut kursus, tidak pernah ikut kuliah dan lain sebagainya, bagaimana memahami komputer seumpamanya? Nah, ini tentu tidak bisa berkembang. Nah, oleh karena itu, salah satunya ya dilakukan pengembangan kompetensi ya melalui pendidikan formal, non formal yang Bapak Ibu lakukan. Nah, saat ini Bapak Ibu lakukan adalah pendidikan formal untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi bukan diklat. Kalau S2 itu adalah pendidikan formal yang dilakukan. Nah, ini termasuk adalah ruang lingkup sumber daya manusia melalui pengembangan diri. Pengembangan diri dan tentu kantornya nanti kalau di dalam analisis sumber daya manusianya, kalau banyak S2-nya di kantor, berarti dikatakan bahwa kantor itu hebat, ya. Walaupun nanti semuanya kita melihat kemampuan daripada masing-masing dosennya. Dan tentu saya yakin bahwa ketika Bapak Ibu sudah bergelar S2, maka secara moral itu kompetensi Bapak Ibu akan meningkat. Kemudian karirnya juga akan bagus, tidak kekurangan SDM ya. Tentu ya tadi untuk merekrut dan lain sebagainya itu sudah banyak orang-orang yang bisa kita rekrut karena sudah memenuhi secara administratif bahwa eh, pegawai atau ASN yang bersangkutan itu sudah mengembangkan dirinya ya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga terkait dengan ruang lingkup sumber daya manusia kita ya. Perlu ada pengembangan. Kemudian setelah kita melakukan pengembangan, terus ada pemeliharaan. Nah, ini juga penting. Kalau kita sudah punya sumber daya manusia di kantor, kita jaga, kita rawat, ya. Nah, kecuali kalau sudah tidak bisa dibina, ya. Pegawai-pegawai kita yang ada di kantor itu, kalau Bapak Ibu nanti memiliki seumpamanya di kantor ada 26 orang di kantor. Nah, ini punya kemampuan yang bagus di kantor tersebut. Memiliki kinerja yang bagus di kantor tersebut. Nah, ini perlu kita jaga, perlu kita rawat, ya. Jangan kita binasakan pegawai-pegawai itu, tapi kita jaga, kita rawat melalui apa? Ya, baik diberikan tunjangan kinerja,
ya, kompensasi, reward, ya, atau mungkin bagian-bagian yang lain, ya. Ya, ini perlu kita jaga ini sumber daya karena manusia itu adalah sumber daya yang memang kelihatan ya ya memang beda dengan seperti gedung ya gedung sarana prasarana ya itu juga sumber daya sebenarnya tapi manusia itu juga menjadi sumber daya yang paling sangat penting karena ketika tidak ada yang menggerakkan organisasi tidak ada yang menggerakkan suatu pekerjaan ya tidak bisa bekerja dengan baik ya kok di era teknologi saat ini saja ya robot seumpamanya robot kan ada yang buat robot yang membuat robot itu adalah manusia itu ya menjadi satu sumber daya yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Nah, ini perlu untuk dijaga ya. Jadi Bapak Ibu, yang keempat ini ruang lingkup yang keempat dengan manajemen sumber daya manusia diingat perlu ada pemeliharaan sumber daya ya. Jadi kita jaga orang-orang yang kerja di kantor ya. Kita merawat orang-orang yang kerja di kantor ya. Kenapa kita perlu jaga? Karena semuanya ini adalah sumber daya yang sangat kita butuhkan di kantor tersebut. Nah, kalaupun semuanya ada yang belum bisa, ya tadi kita melakukan pengembangan diri, mulai diklat, pendidikan, ya seminar, workshop, atau pendidikan non formal dan formal. Nah ini perlu kita jaga. Jadi manusia itu sebenarnya adalah sumber daya yang paling berharga, ya. Walaupun contohnya seperti gini, oh kita di Papua banyak, kita di Papua banyak sumber daya alam yang tersedia. Banyak hasil-hasil alam ya. Nah, sumber daya yang tersedia ada hutan, ada emas, ya kan emas ini batu seumpamanya batu-batuan. Kalau tidak dikelola dengan baik oleh manusia kita, ya sulit juga untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya kita banyak produk kita ya. Kita di Wamena contohnya banyak lahan pertanian kita. Nah, kalau pertanian itu hanya diolah dengan semuanya tangan-tangan manusia saja tanpa menggunakan teknologi ya kebutuhannya hanya kon- konsumtif ya. Jadi bukan menjadi produksi ya. Jadi rata-rata mama-mama kita contohnya ya mama kita banyak yang bertani ya tapi hasil pertaniannya itu paling untuk makan saja untuk kebutuhan keluarga datang jual selesai habis nah ini juga dibutuhkan adalah sumber daya manusia jadi walaupun banyak eh, sumber daya alam yang kita miliki, tapi kalau sumber daya manusia kita tidak memiliki, maka ini juga tidak berguna sumber daya alam yang kita miliki. Kenapa? Karena orang-orang yang mengelola itu tidak memiliki kemampuan, ya. Contoh, contoh lagi, kita lihat Singapura. Singapura itu tidak memiliki sumber daya alam seperti minyak, ya tambang minyak. Tapi kenapa bisa Singapura ya menjadi eh, penghasil minyak ya dia bisa membeli minyak dari lain lalu dijual ke daerah lain lalu masuknya ke Singapura dulu baru bisa keluar ke daerah lain. Nah ini eh, Bapak Ibu yang menyebabkan bahwa sumber daya manusia itu perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu kita perbaiki ya. Ya, sehingga pengembangan-pengembangan manusianya itu bisa maju. Nah, yang kelima terkait dengan penilaian kinerja. Nah, tentu juga kita perlu mengukur ya. Yang kita kerja ini kan seperti ASN. Kalau ASN kerja itu kan harus dinilai ya, dinilai ASN tersebut. Apa penilaiannya ASN itu ya? Penilaian ASN itu ya ah, kalau saat ini ada namanya P. Sasaran kinerja pegawai, evaluasi perilaku kerja, atau dulu namanya apa dulu itu ya, DP3 ya. Dulu kalau pegawai disebut namanya DP3. Nah, oleh karena itu saat ini ya
perlu ada penilaian sesuatu yang dilakukan oleh kantor kita, ya. Jadi ini 5 hal yang menjadi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, terutama kita yang ASN atau mungkin perusahaan-perusahaan lain, ya, perusahaan-perusahaan swasta. Jadi perlu ada 5 hal yang dilakukan, ya, dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu eh, satu, perencanaan, kedua, rekrutmen, pengembangan dan pemeliharaan dan penilaian kinerja. Ya, selanjutnya kita melihat perencanaan SDM ini ada 5 langkah utama, ya, yang perlu kita lakukan, ya. Apa itu 5 langkah utama yang harus kita lakukan? Pertama adalah bagaimana analisis tujuan organisasi yang tadi Bapak sampaikan, ya. Tuh ada analisis, ya, organisasi itu mau dibawa kemana, ya, mau diapakan. Nah, sehingga ini menjadi tujuan dalam perencanaan SDM, ya. Kedua, analisis kondisi SDM saat ini. Nah, kita melihat seumpamanya di kantor kita lah masing-masingnya di Pemprov, ya. Provinsi Papua Pegunungan itu apa sih tujuan dibentuknya, seumpamanya provinsi DOB baru, ya. Nah, tentu, ya, dengan memahami tujuannya, ya, kita bisa melakukan perencanaan SDM. Kemudian sekarang ini kira-kira di kabupaten-kabupaten kita di Provinsi Papua Pegunungan, bagaimana kondisi SDM saat ini, ya? Ya, mungkin Bapak Ibu semua tahu, ya, kondisi SDM kita saat ini, ya. Baik itu yang ada di pemerintahan provinsi maupun di kabupaten-kabupaten, maupun ada di kantor-kantor lurah semuanya atau desa atau kampung, ya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kondisi SDM yang ada di kampung-kampung kita, ya. Padahal di kampung-kampung ini terutama aparatur, ya, desa, aparatur kampung sangat dibutuhkan untuk membangun desa tersebut, ya. Bagaimana kondisi SDM saat ini yang ada di kampung? Nah, ini menjadi pertanyaan besar buat kita semua, terutama Bapak Ibu yang sementara mengambil program pasca sarjana ini, ya, tentu bisa melihat kondisi SDM di kantor kita, kondisi SDM yang ada di kampung-kampung, terutama aparat kampung, ya. Ini banyak kampung, ya, yang ada di kampung kita ini di Papua Pegunungan, terutama kita yang ada di Jaya Jaya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat, ya, bagaimana kondisi SDM saat ini. Nanti ini bisa menjadi pertanyaan Bapak Ibu, ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu harus lakukan, ya, ketika sudah selesai semuanya sekolah kuliah S2, sudah magister, melihat kondisi SDM saat ini. Kira-kira Bapak Ibu apa yang dilakukan ketika itu kondisi SDM yang ada di kantor kita yang sangat memprihatinkan seumpamanya. Kemudian di kampung kita semestinya kampung kita bisa sejahtera, ya, tapi saat ini belum bisa sejahtera, ya, atau belum masih masuk dalam taraf kemiskinan, ya. Ini menjadi eh, perhatian untuk kita sebagai mahasiswa pasca sarjana, ya, melihat kondisi SDM saat ini. Nah, kemudian ada peramalan kebutuhan tadi SDM. Jadi ini penting, ya. Kita ke depan perlu SDM yang bagaimana, ya. Kemudian penyusunan rencana dan evaluasi dan pengendalian. Nah, ini 5 langkah yang dilakukan dalam merencanakan sumber daya manusia bagi ASN, ya. Nah, nanti tolong Bapak Ibu nanti bolehlah, ya, sekiranya ini Bapak Ibu bisa membuat analisis, ya, eh, bagaimana organisasi ke depan, bagaimana kondisi SDM saat ini, bagaimana kebutuhan SDM yang nantinya, ya, apakah masih banyak dibutuhkan ataukah dikurangi, ya. Kemudian bagaimana menyusun rencana, ya,
SDM ke depan. Salah satu contoh semuanya struktur organisasi yang Bapak Ibu yang ada di kantor dan lain sebagainya. Ya, apakah masih efektif struktur organisasi yang ada di kantor? Jangan sampai kita menempatkan orang-orang yang ada di kantor ternyata tidak dibutuhkan oleh kantor tersebut. Ini juga menjadi suatu permasalahan ya, sehingga perlu ada penyusunan rencana SDM ya. Kemudian bagaimana mengevaluasi dan pengendaliannya. Ini tentu juga sangat diharapkan karena tidak hanya diberikan begitu saja, tentu harus dievaluasi sumber-sumber daya yang ada. Lalu kita kendalikan. Kendalikan seperti apa? Pengendaliannya seperti tadi, melakukan pendidikan, melakukan kursus, ya, BIMTEK dan lain sebagainya. Supaya apa? Ya, supaya bisa memahami benar-benar yang ada di kantor tersebut. Nah, saya kira ini sangat penting untuk kita lakukan. Nah, sampai di sini sebelum saya melanjutkan dari dua slide ini, ada yang Bapak Ibu ingin sampaikan, mau tanyakan ke kita, ya, ke Bapak, atau kita berdiskusi, eh, boleh ditanyakan, ya, dari sekian, ya. Silakan Bapak Ibu yang di di apa di semua mukanya ya. Jadi jangan pakai itu. Kalau bisa supaya saya bisa lihat, oh ini ada orangnya ya. Silakan ya. Ini ada kita satu, dua, ada Ibu Anike, ada Ibu Maria, Evalin, Pak Yanus, ya, ada Pak Ertan, ada Ibu Dwi, ya. Silakan kalau ada ingin didiskusikan, ini baru dua slide ya yang kita sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, kalau tidak, coba saya bertanya, ya. Kira-kira Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, ini pertanyaan Bapak ya. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang sejatinya Bapak Ibu lakukan, ya, melihat kondisi sumber daya manusia kita, terutama yang ada di kampung-kampung, terutama aparat kampung. Yang saat ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat aparat kampung yang ada. Nah, silakan kalau ada yang mau ingin menanggapi, ya. Kira-kira baik, bagaimana melihat Bapak Ibu, ya, kondisi sumber daya manusia kita yang ada di kampung, terutama aparat kampung, ya, yang saat ini dan apa yang harus kita lakukan nantinya kira-kira. Silakan, saya beri kesempatan Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan dan respon. Silakan. Izin Prof, Siapa? saya Ya, mau menanggapi Prof. ya, Nipalin. Oke, silakan Nipalin. Izin Bapak. Ya, Izin. Ya, nah, kalau di saya punya desa untuk aparat kampung, hmm, SDM-nya belum belum ada mutu begitu Bapak. Istilah maksudnya ah, kayak masih SDM-nya masih rendah begitu Bapak ya, ya. untuk ya aparat-aparat di desa. Ah, ah. Kira-kira dengan Kebanyakan seperti itu, itu di desa itu. ah, Oh ya, ya Bapak, ya Bapak. ya, silakan, silakan, silakan. Oh, iya. Biasanya tuh di desa sini tuh aparat itu diangkat macam kalau kepala desanya bapak tuanya atau omnya tuh pasti yang dimasukkan itu deretan keluarganya begitu, masih pakai istilah Hmm, keluarga-keluarga. hmm, Jadi ya. kadang tuh di desa itu untuk kinerjanya tuh kurang maksimal Bapak. Yang Nah, saya amati di saya punya desa Bapak. kenapa kira-kira kurang maksimal? Ya karena yang satu, yang lain mereka belum sekolah, belum terlalu paham tentang Hmm, eh, organisasi begitu Bapak. Jadi hmm, kurang mengerti untuk penanganan masalah atau ya ya, ya, ya. seperti kurang paham Bapak. Hmm. Oke, terima kasih Ya, Evelyn. Ya, ya, Bapak. ada yang lain? Silakan boleh kalau ada menanggapi Ibu Evelyn punya. Silakan. Izin Prof, Ya,
Yanus, ya, silakan Pak Ah, Yanus. izin Prof, saya tambahkan sedikit Ya, mengenai SDM di kampung saya, nah, ah, menyangkut untuk SDM bagian mm, pemerintahan kampung yang sementara berjalan, sama mm, hal juga dengan tadi Saudara Evalin. mm, Namun di kampung saya itu sama hal juga pemerintahan kampung yang sementara berjalan itu dari kepala kampung sampai dengan mm. bendahara, sekretaris, dan semua jajarannya semua akan masuk dalam sistem keluarga dari kepala kampung, kakak berarti adiknya bendahara, sekretaris, mungkin keponakannya seperti itu. Jadi pemerintahan dalam kampung itu tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar karena Ya. keluarga lain tidak bisa melibatkan dalam pemerintahan kampung itu, Bapak. Oke, 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 oke. Baik. Ya, mungkin ada yang lain lagi ya, atau ada yang menanggapi dari eh, pernyataan tadi. Kenapa tidak bisa berjalan dengan baik? Ya, salah satunya karena ada faktor kurang transparan, begitu ya. Berarti rekrutmen dan seleksi yang tidak matang dilakukan. Atau mungkin tadi kebutuhan tidak kita butuh orang ini, kualitas ini, tapi ya tadi tidak transparan dalam merekrut orang-orang. Ya mungkin seperti itu ya, atau masih ada yang lain? Tidak ada. Oke, baik. Saya kira itu dua kasus yang disampaikan oleh Evalin dan Pak Yanus ya, bahwa saat ini kita ya, kita yang ada di eh, Papua Pegunungan, khususnya kita yang ada di kampung-kampung, ya aparat kita di kampung-kampung, kenapa SDM-nya, ya kondisi saat ini SDM-nya sangat memprihatinkan, ya. Kemudian tidak memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan. Ya, salah satu tadi ya, karena memang kondisi di masyarakat kita itu ya terutama di dalam struktur organisasi kampung ya itu tidak ada perencanaan lebih lebih awal ya. Mungkin direncanakan tujuannya mendirikan kampung ya. Supaya apa? Ya, maksudnya itu pemerintah menambah banyak kampung supaya memberikan kesejahteraan masyarakat, ya. Tapi pembangunan tidak bisa berjalan, ya, karena salah satunya tadi, ya, di kampung kita kualitas SDM kita ya tadi dikatakan Evalina ya masih ada yang tidak sekolah sudah diangkat ini diangkat itu ya bagaimana kalau tidak sekolah baru diangkat atau mungkin pendidikannya hanya sederajat SD pun tidak tamat seumpamanya ya bagaimana bisa mau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kampung tersebut ya tentu ini juga menjadi catatan ya kan kondisi yang ada di kampung kita ya. Nah, itulah kondisi sumber daya manusia yang ada di kampung. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ini tadi rekrutmen dan seleksi tidak dilakukan dengan baik. Karena yang diambil itu adalah keluarga sendiri. Ya, begitu juga Pak Yanus Logo sampaikan tadi. Wah, ini di kampung saya itu keluarga sendiri yang jadi bendahara, jadi sekretaris, jadi apa. Nah, ini tidak benar seperti hal itu. Akhirnya mungkin kondisinya ya dilihat di kampung-kampung ya tidak ada aparat kampung yang kerja. Ya, kantor kampungnya tutup semua. Ya, sehingga inilah wajah aparat kita yang ada di kampung-kampung. Ya, jangankan di kampung mungkin ya di instansi kita juga di Pemda atau di Pemprov, ya. Banyak hal ini, ya. Ya, terutama itu tadi istilah keluarga yang direkrut. Ya, kalau hanya bercerita keluarga ya tidak jadi kantor itu. Ya, tidak bisa berkembang. Ya, karena ya ini keluarga saya, ya. Ya tidak boleh seperti itu, ya.
itu tidak akan mencerminkan itu yang tadi nomor dua, ya, transparan, sehingga hasilnya nanti, ya, hasilnya nanti kualitas tidak tidak bagus, ya, jumlahnya saja banyak, ya, hanya memenuhi kebutuhan saja, menempatkan orang yang sesuai dengan kebutuhannya saja di situ. Ya, ini sudahlah yang menjadi aparat kampung karena bapak saya, ya nanti yang turun nanti anaknya yang jadi aparat kampung lagi. Ya, sehingga ya tidak memberikan keuntungan manfaat bagi para kampung atau masyarakat yang ada di kampung, ya. Semestinya masyarakat itu perlu ada pencerahan-pencerahan dari aparat kampung, karena aparat kampung itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk aparat kampung. Saya kira itu, ya. Terima kasih Pak Yanus dan Evalina sudah memberikan gambaran sedikit, ya, di masyarakat kita, bahwa di kampung itu seperti itulah yang terjadi, ya, karena adanya eh, kebutuhan yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, karena adanya KKN, ya, tidak menganut sistem merit system, ya, itu baru di kampung. Nah, di kampung ini sebenarnya harus kuat. Kenapa di kampung harus kuat? Nah, ini Bapak punya hasil kajian-kajian ini secara eh, tertulis bahwa di kampung itu kenapa tidak berhasil di kampung mensejahterakan masyarakat? Karena aparat kampungnya tidak memiliki kualitas di dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya. Hanya mungkin, oh, ini kepala suku, ya sudahlah kamu jadi aparat kampung. Ah, ini anaknya kepala suku, sudah nanti menjadi aparat kampung. Padahal itu tidak dibutuhkan hal tersebut. Yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kualitasnya, bagaimana orang-orangnya itu memiliki kemampuan di dalam mengelola kampung, ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, contohnya di kampung kita luas lahannya, terus lahannya semuanya tidur. Kenapa tidur? Tidak ada yang bisa menggerakkan masyarakat, tidak mau mengelola pertanian, ya tidak bisa. Ya tidur saja itu lahannya. Jadi tidak bisa bermanfaat lahan tersebut, ya. Nah, ini penting untuk dilakukan pendampingan-pendampingan oleh aparat kampung, ya. Jadi benar tadi disampaikan oleh Pak Yanus dan Ibu Evalina, ya. Saat ini kondisinya seperti itulah di kampung, di kampung. Ya mungkin bukan saja di Jaya, ya di tempat lain pun di tanah Papua hampir semuanya seperti itu, ya. Jadi ini yang kurang. Nah, oleh karena itu dengan belajarnya kita MSDM ini, ya Bapak Ibu nanti diharapkan seperti itu, ya. Bagaimana memberikan masukan, ya, di aparat kampung. Ya, kita mau maju atau mundur. Nah, kalau mau maju, ya mari kita melakukan rekrutmen yang baik, kita merencanakan sumber daya manusia yang baik, kita memberikan pengembangan kepada aparat kampung, kita menjaga aparat kampung yang sudah bagus, yang baik, ya. Lalu kita nilai, yang menilai itu siapa? Boleh masyarakat menilai, ya, kalau di organisasi ya menggunakan SKP tadi, ya. Tapi kalau aparat kampung ya masyarakat menilai. Kenapa kampung harus bagus? Ya, karena semuanya itu kampung itu daerah hinterland, daerah pendukung di kota. Kalau seumpamanya saat ini, coba Bapak Ibu, kenapa banyak rica, lombok, sayur dikirim dari Jayapura, dari luar, bawang dan lain sebagainya? Karena kampung tidak ada itu, ya. Di kampung kita itu sudah tidak ada yang menanam seperti itu. Ya padahal kebutuhan kita banyak. Coba bayangkan, ada yang menanam mungkin tapi sedikit, ya, tidak tidak banyak, sehingga ya terpaksa yang butuh semuanya rica. Banyak orang Wamena mau makan rica. Ya kebutuhan orang Wamena mau makan rica kalau hanya disuplai hanya kampung, satu kampung, dua kampung kan tidak cukup. Nah, sehingga dilakukanlah impor, ya. Jadi diimpor itu sayur mayur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di kampung tidak ada yang banyak menanam itu. Nah, padahal kita membutuhkan, padahal itu uang, ya. Nah, kalau seumpamanya di kampung itu kuat, ya pasti tidak ada itu datang apa dari luar, semuanya disuplai dari dalam, ya, ya dengan menggunakan tadi, ya, sumber daya manusia.
Yang bertani pun harus diajari. Mama-mama bertani, bapak-bapak yang mau bertani, beternak babi, ya. Coba bayangkan, babi saja didatangkan dari luar. Kenapa? Karena kebutuhan babi kita di Wamena itu sangat besar sebenarnya. Tapi kenapa? Karena jarang orang mau beternak babi, ya. Be- Ada yang beternak, tapi mungkin beternak secara tradisional, tidak secara modern. Sehingga banyak orang, ya bahkan orang Wamena sendiri saja mendatangkan babi dari luar, ya, dari Jayapura. Kenapa? Karena kita membutuhkan babi banyak, ya, seperti itu. Nah, dari mana? Dari kampung. Tidak mungkin di kota itu sayur dan lain sebagainya. Kalau kampungnya kuat, ya pasti, ya, tidak perlu ada impor-impor dari sana. Nah, bayangkan kita, ya, yang menanam semuanya sayur mayur hanya daerah-daerah tertentu, ya. Nah, ini perlu ada penguatan. Jadi saya sependapat tadi dengan Pak Yanus dan Ibu Evalin, ya, bahwa kondisi di kampung-kampung kita itu SDM-nya masih rendah, ya. Perlu ada penguatan-penguatan SDM, ya. Saya kira seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah, ya, tentu rekrutmen tadi. Bagaimana kepala kampung yang sendiri merekrut itu, ya? Karena ini keluarga, diambillah itu anak, diambillah itu ponakan, ya, supaya nanti apa? Bisa kerjasama, maksudnya begitu. Kerjasama apa? Uangnya tidak dikasih masyarakat, untuk keluarga saja uangnya. Bagi beras pun uangnya untuk keluarga juga, tidak usah masyarakat lain. Nah, ini kasihan nanti, ya. Ini kondisinya, benar kondisinya yang ada di kita. Jadi ini menurut pandangan kita, ya, sebagai mungkin sebagai mahasiswa, ya, yang perlu, yang peka terhadap hal tersebut. Oke, saya kira itu. Ada yang lain lagi? Ya, silakan kalau ada yang lain lagi. Ya, bagus ya, Pak Yanus, Ibu Evalin. Ada yang mau ditanggapi lain lagi? Ada Ibu Anike, Ibu Broni, Ibu Maria, Ibu Dwi, terus Ibu Pak Etan, Tabuni, ya. Ada yang perlu ditanggapi lagi? Iya, kalau untuk Anike sama dengan kakak Evalin karena sama-sama dari Woma. Oh, begitu. Kalau di Oma, bagaimana kalau di Oma? Kalau di Woma sama, kalau untuk Hmm. Di Oma kenapa? Oma kenapa anunya? maksimal karena eh, itu rasa itu Hmm. tidak begitu. Kayak kurang jelas, kurang jelas. Mungkin jaringannya Ibu Anika ini punya. Kurang jelas Iya, suaranya. iya Bapak dari tadi memang jaringan terus, jadi saya masuk ke luar, berdiri di luar nih Pak. Aduh. Ah, ya, ya, ya. Berarti tidak apa-apa, ya. Ya. Kenapa di Oma? Eh, di Woma itu distrik, kalau di kampung saya itu kampung wisata Pak. Bagaimana di situ Di sama? kampung wisata itu yang saya amati itu dia punya SDM-nya itu tidak berjalan baik. Kenapa? Karena kepala kampung sendiri itu dia eh, pimpin itu dengan ijazah SMA. Jadi punya ilmu pengetahuan yang gitu dari sisi pendidikan. Hmm. Terus satunya itu untuk bagian bagian Hmm. berbagai bagaimana cara memimpin di suatu kampung itu belum ada dan Hmm. untuk dana kampung yang turun itu nanti kayak gunakan sia-sia jadi khusus untuk kayak buat untuk Hmm. misalnya Iya, jadi iya. nanti Iya, iya, iya. Hmm. iya. Oke. Jadi kayak kayak kecil-kecilan untuk kios, punya orang apa nih, petani yang punya kalau di tempat saya itu untuk pertanian sayuran, rica, daun bawang itu ada, tapi tidak pernah kayak dikasih dari kepala kampung sendiri kayak bantu begitu, tidak ada untuk kayak modal begitu tidak ada, Pak. Hmm. Ya, ya, ya. Itulah, ya. Iya. Oke, oke, oke. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau menanggapi sedikit Ibu Anika punya? Hmm. Silakan.
seperti itu ya. Ya, silakan. Izin Pak, Ya, izin Bu jawab. Dwi. Ya. Mungkin ada tambahan, perlu adanya pendidikan dan pelatihan atau keterampilan Hmm, supaya masyarakat itu bisa mengelola sumber daya dengan ini, dengan mandiri begitu Pak, hmm, biar dapat berkembang kesejahteraannya masyarakat. Terus dalam hmm, pemerintahan mungkin ada bantuan begitu, bantuan modal usaha ke hmm, kampung-kampung, ke distrik-distrik, biar berkembangnya apa ini Pak, eh, tanamannya atau hmm, perkebunannya. Izin Pak, mungkin itu hmm. saja. Ya, 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 ya. Baik. Jadi, ya tentu tadi ada pengembangan ya. Kalau sudah kondisinya seperti itu, ya ini itu yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana ruang lingkup MSDM tersebut ya. Ada yang lain lagi? Silakan. Ada izin Prof. Oh ya, Ibu Pak, siapa Eh, ini? Pak Ertan ya? Ya, ya, Baik, terima ya. kasih atas kesempatan Bapak di sini untuk menyangkut kampung-kampung itu semua seluruh Jaya Wijaya saya kira kurang baik. Cuman Ya, di wilayah kota yang ada 3 4 yang baik. Jadi ya, butuh manajemen. Nah, ini yang ke depan kepala-kepala kampung ini kita harus cari orang sarjana biar semua manajemen menata administrasi di kampung ini dengan baik. ya, Kalau kita kepala kampung ini sudah terbiasa bahwa pemilihan kepala kampung pada saat ini dong bilang harus orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan bilang itu posisinya kami punya. Akhirnya sekarang yang administrasi apapun di kampung tidak jalan dengan baik. ya, Semua semua administrasi mogok, kampung-kampung rumput naik, akhirnya administrasi tidak berjalan dengan baik. Sehingga ya. nah itu sangat penting juga. Cuma harus orang berpendidikan yang bisa kasih rubah-rubah kampung-kampung Ya. tersebut. Jadi orang yang tidak berpendidikan memang tidak bisa. Sementara orang jadi kepala kampung kawin dua, kawin tiga, bayar masak, bangunan tidak. Presiden punya program bagus. Bahwa harus pembangunan dari kampung sampai ke kota. Sekarang Ya. dana-dana sudah lebih diturunkan di kampung. Di kampung sangat manajemen keuangan tidak menata dengan baik. Akhirnya hancur semua Bapak. Ya, 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 ya. Untuk dari saya demikian Bapak. Oke, oke, oke. Baik. Saya kira ini perlu ada pemahaman persepsi yang sama ya. Ya, kita terutama kita yang belajar ilmu manajemen ini, ya, apalagi ya Bapak Ibu sebagai magister manajemen, ya. Ya kalau ya mungkin ada juga orang yang punya pendidikan mungkin hanya SMA tapi bagus ya, punya ide-ide bagus ya. Tapi mungkin itu juga ada yang tapi kira-kira Bapak Ibu bisa enggak ya bisa melihat kira-kira di kita yang Jaya ini ya. Sorry ya. Maaf, maaf, lagi cas dulu sedikit. Eh kita bisa melihat bahwa kira-kira Pak Ibu Dwi, Ibu ya, Pak Ertan, ya, Ibu Anike, bisa tidak dari 320 sekian kampung itu ada tidak pendidikannya kalau Bapak Ibu bisa mengidentifikasi semuanya, oh ini pendidikan sarjana, ini pendidikan SMA. Kira-kira eh, siapa saja eh, yang punya kepala kampung berpendidikan sarjana atau SMA? Ini boleh boleh nanti menjadi penelitian Bapak Ibu nanti ya terkait SDM. Nah, kira-kira oh di kampung ini kepala kampungnya itu pendidikannya sarjana. Tapi ya, tapi kira-kira maju tidak kampungnya? Oh ini pendidikannya ini SMA. Nah ini bagus, ini penelitian perbandingan ya, perbandingan yang ada di daerah kita. Nah ketika itu bisa Bapak Ibu melakukan hal tersebut, ini sangat menarik untuk
Bapak Ibu membuat satu tesis ya terkait dengan perbandingan lihat kampungnya. Kampung ini kan bisa dilihat itu pemimpinnya yang berpendidikan SMA, pendidikan SMP, pendidikan sarjana, atau yang tidak sekolah atau hanya kepala suku saja. Pendidikannya tidak memiliki pendidikan. Nah, ini juga menarik untuk Bapak Ibu melakukan penelitian ya untuk tesisnya nanti terkait dengan SDM, melakukan komparatif ya. Jadi penelitian komparatif membandingkan antara satu kampung dengan kampung yang lain yang punya pendidikan semuanya pada kampungnya rata-rata pendidikannya SMA. Oh, tapi berhasil kampungnya di sana. Nah, ini kira-kira apa yang dilakukan? Nah, ini terkait dengan eh, komparatif penelitian ya, perbandingan. Jadi bisa dilihat dengan melihat latar belakang pendidikan ya, ataukah mungkin tadi oh dia memahami apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ertan bahwa oh dia tidak paham manajemen ya manajemen seperti itu sehingga tadi ya bisa saja mungkin ada yang mengatakan sampai uang dana desa dipakai untuk kawin saja bayar denda saja dan lain sebagainya akhirnya pembangunan tidak berjalan dengan baik ya nah seperti itu nah itu eh, tanggapan dari Bapak Ibu tentu ya dengan tadi ada pengembangan ya melalui pendidikan ya bayangkan kalau Bapak Ibu yang 12 orang ini ya nanti menyampaikan kepada pemerintah bahwa kita harus menseleksi ketika ya aparat kampung kepala kampung itu ingin menjadi aparat kampung. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Jangan jangan seperti karena mau jadi kepala daerah juga kan begitu ada syaratnya. Minimal semuanya S1 pendidikan dasarnya, pendidikannya. Ya boleh menjadi bupati. Nah, kalau semuanya kepala kampung minimal SMA ya boleh ditaruh situ untuk menseleksi. Jadi kalau ada aparat kampung yang tidak memiliki ijazah SMA ya tidak boleh masuk ke jadi aparat kampung ya atau menjadi kepala kampung. Nah, ini sebenarnya yang Bapak Ibu yang kita pelajari nih ya. Yang kita pelajari adalah bagaimana ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ya terutama ya kita ASN seumpamanya gitu ya. Nah, di aparat kampung, bagaimana aparat kampung itu SDM-nya supaya bagus, ya? Ya tentu, ya tadi, ya di kampung itu mau di mana organisasi kampung itu? Contohnya kalau ada yang tinggal enggak di daerah semuanya musafak atau tadi Woma, ya? Woma itu potensinya apa Woma, ya? Pertanian kah atau apakah banyak masyarakat yang kerja di sana? Kalau banyak pertanian, nah ini ya masyarakatnya diajak ya, terutama kepala aparat kampung diajak bagaimana membuka lahan pertanian. Kalau semuanya bukan di Kelurahan Sinagma semuanya, itu kan bukan pertanian di Kelurahan Sinagma. Banyak semuanya pedagang-pedagang semuanya mau penjual sayur, penjual pinang. Bagaimana dibina itu, ya? Nah ini pemimpin yang bisa memahami hal tersebut ya seperti itu ya jadi bukan langsung mengangkat saja jadi tentu ada yang harus dilakukan ya seperti itu baik nah sekarang kita saya mengambil yang ketiga lagi ya ini bagaimana membuat instrumen sukses ASN ini. Nah, ini Bapak Ibu boleh 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 melihat ini ya. Ini bagus ini ya. Jadi tiga instrumen sukses untuk ASN ya. Jadi ketika kita jadi pemimpin harus kuasai tiga hal ini ya. Pertama, ya kita harus memahami itu terkait dengan anggaran ya, anggaran. Jangan sampai anggarannya tidak cukup, ya kita buat macam-macam ya. Jadi yang kedua ya kelola dengan baik SDM ya. Jadi bagaimana mengelola dengan baik SDM. Ya ini juga penting ini ya. Oh, sorry. Bagaimana mengelola dengan baik SDM itu yang ada ya. Jadi ketika Bapak Ibu
Ya, SDM-nya ini bisa dikelola dengan baik, ya. Jadi ini bagaimana SDM bisa dikelola dengan baik, ya, sehingga hasilnya bisa bermanfaat. Nah, itu seperti tadi, ya. Yang keempat, nah ini yang sebutkan tadi Pak Ertan ini, manajemen profesional, ya. Nah, nah ini tiga, ya, tiga alat yang bisa digunakan, ya, oleh, ya, ASN. Ya, ini kan Bapak Ibu sebagai ASN ini, ya, ya kan biasanya kita pertama berbicara tentang anggaran, ya, ya. Oh ini saya mau kerja. Contoh begini, Bapak Ibu. Saya kemarin itu mengikuti kegiatan di di Pemprov terkait dengan Kemendes, ya. Itu Kemendes itu ada kegiatannya terkait dengan ada enggak yang pegawai pegawai desa di sini? Distrik. Siapa yang distrik di sini? Ada pegawai distrik kita di sini. Ada Pak. Nah, siapa Pak Broni kah? Ya, Ah, ya Pak Bapak. ah, Pak Broni itu di Kementerian Desa, ya, dan Transmigrasi itu kan itu ada kemarin terkait dengan apa namanya ini apa programnya itu kemarin itu, saya lupa ini ya. Eh, Pendampingan program tekad, ya, ada program tekad, tahu program tekad Pak Broni? Belum tahu Pak. Oh, tidak tahu. Ya, kemarin itu Ya, ada dari Kementerian Desa dan Transmigrasi itu mempresentasikan terkait dengan program tekad transformasi anggaran dana desa, ya. Jadi itu sangat bagus bagaimana potensi-potensi desa. Kalau di Jawijaya itu kemarin ada 52 desa, yang di Yahukimo 50 desa tapi hanya dipakai 3 desa saja, ya, 3 kampung di dalam mengelola dana desa, ya, yang dikelontorkan oleh Kemendek Kemendes, ya, Kementerian Desa Kemendes. Sehingga ini bagus ini dicerita terkait dengan bagaimana kita seorang pemimpin semuanya, ya, harus paham dulu terkait dengan anggaran, ya, karena anggaran ini eh, sangat dibutuhkan di dalam suatu program atau kegiatan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu nanti menjadi pemimpin, ya, tahu dulu anggarannya berapa banyak yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau ini semuanya APBN harus akuntabel barang dan jasanya, ya. Ya. Jadi tidak kita mengada-ada. Jadi kita harus tahu, ya, di kantor kita itu berapa dipanya kita buat itu anggaran. Nah, kemudian kelola dengan baik SDM. Nah, ini SDM juga perlu dikelola dengan baik, ya. Jadi tadi yang Bapak Ibu sampaikan kalau ketika kita di kampung nanti, ya, SDM-nya tidak kita kelola dengan baik, ya, ya itu muncul, ya, seperti yang tadi disampaikan, ya, ini saudaranya sendiri diambil, ini sendiri diambil, sehingga, ya, tidak apa tidak tidak profesional di dalam pengolahan SDM-nya, ya. Jadi tentu Bapak Ibu ketika melihat kantor itu atau organisasi itu SDM-nya dia begitu-begitu saja, ya nanti gerah gitu, ya. Nah, contohnya tadi, oh ini diambil oleh anaknya, ya, diambil oleh adiknya, ya, yang di organisasi itu. Nah, ini
tidak mengelola SDM dengan baik. Ini seperti hal tersebut. Nah, oleh karena itu perlu ada pengelolaan sumber daya manusia yang baik, ya. Ini dikelola, ya. Harus benar-benar dikelola ketika Bapak Ibu ingin sukses itu, ya. Jadi eh, jangan Bapak Ibu nanti ada anggaran, ya, anggaran masuk, ya, di kantor kita. Kita salah gunakan tadi itu, dipakai untuk apa tadi namanya? Bayar mas kawin, bayar untuk utang dan lain sebagainya, ya. Ini tidak bisa kita sukses nanti, ya. Jadi anggaran itu perlu dijaga, ya. Kemudian terbuka, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, ya. Itu seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi eh, anggaran ini harus menjadi perhatian untuk kita, ya. Kemudian eh, manajemen aparatur yang lebih profesional, ya. Nah, ini ketika Bapak Ibu nanti membuat ingin sukses itu, ya, salah satu yang diukur adalah bagaimana tadi yang dijawab itu Pak Ertan itu. Bagaimana aparaturnya yang tidak memahami manajemen, ya. Nah, ini salah satunya adalah, ya, kalau mau sukses aparaturnya harus profesional, tahu mengelola, tahu memanfaatkan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini tentu sangat diharapkan bagi organisasi ketika Bapak Ibu nantinya, ya, menjadi pemimpin, ya, menjadi suatu leader untuk mensukseskan apa menjadi program dari Bapak Ibu sebagai ASN seumpamanya itu, ya. Jadi manajemen aparatur secara profesional, ya. Jadi bagaimana mengelola aparatur dengan baik. Ya tentu tadi kita menggunakan manajemen tadi yang pertama tadi yang Bapak sampaikan tadi itu, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua berikutnya, bagaimana pengembang kompetensi ASN ini, ya. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi kepada Bapak Ibu, perlu ada corporate university, ya. Jadi artinya Bapak Ibu ini kita dari Unaim, ya, bekerja sama dengan Pemprov, ya, untuk memberikan apa? Pemahaman dan pengetahuan terkait dengan ilmu manajemen, ya, sehingga Bapak Ibu dapat memahami dalam pengembangan sumber daya manusia, ya, seperti itu. Nah, yang tadi ada sampaikan tadi eh, Ibu Dwi, ada pelatihan pendidikan, ya, ada pelatihan fungsional kepemimpinan. Ini pelatihan fungsional ini sebenarnya Pak harus banyak, ya. Pelatihan teknis, ya. Ya bagaimana aparatur-aparatur kita bisa memahami secara teknis, ya, terkait pengembangan dirinya. Ya, salah satu contoh, ya, tadi aparat kampung, ya, penggunaan dana desa karena belum dipahami secara baik, ya, artinya dimanfaatkan yang tidak-tidak, ya, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan ASN, ya. Bagaimana bisa, ya, seumpamanya ASN-nya bisa memahami secara teknis, ya, pelaporan keuangan, ya, pelaporan bendahara keuangan, ya. Jadi bendahara itu harus harus bisa membuat pelaporan-pelaporan, ya. Nah, ada juga semuanya kepemimpinan, ya. Bagaimana aparat kampung, ya, semuanya kepala desa dilakukan pelatihan tentang kepemimpinan. Nah, ini penting untuk memberi pengetahuan terkait dengan kepemimpinan kepala desa, ya. Melakukan benchmarking antar instansi. Ini benchmarking ini seperti tadi mencari contoh. Oh, ini eh, ASN ini atau kantor Pemda yang bagus, ya.
ada di Indonesia, itu bisa dicontohi, ya. Nah, dibawa di sana, berikan, oh ini dia bekerjanya bagus, atau tadi, ya, kampung mana yang bisa menjadi percontohan, ya. Oh ini aparat kampungnya hebat-hebat nih, ya. Kenapa? Pendidikannya bagus, ya, punya pengetahuan bagus, ya. Kampungnya sejahtera, masyarakatnya sejahtera. Kenapa? Ya kampungnya ya memang dinamis, ya berkembang. Ya, nah ini perlu ada namanya benchmarking, ya, antar instansi, ya. Jadi perlu dilihat, atau bahasa yang biasa digunakan itu namanya studi banding, ya. Jadi kita membandingkan tadi yang Bapak bilang adanya perbandingan. Kemudian ini ada mindset kita, ya. Jadi menggunakan energi yang kuat, ya, energi positif untuk memotivasi dan efektivitas, ya, efektivitas ASN, ya. Jadi bagaimana memberikan energi yang positif kepada ASN kita, merubah mindsetnya, ya. Nah ini penting dilakukan oleh kita untuk mengembangkan kompetensi ASN tersebut, ya, seperti itu. Saya kira itu yang terkait dengan pengembangan kompetensi ASN. Ya, berikutnya, nah ini yang perlu harus dipahami oleh kita semua, ya, ASN semuanya atau pegawai, ya, ya. Jadi ya ini kadang hilang, ya, hilang dalam pengembangan SDM kita. Nah, kalau bisa kita kembangkan yang Bapak selalu bilang itu tadi sikap, ya, yang pernah Bapak sampaikan itu ada namanya sikap. Sikap daripada ASN, ya. Bagaimana nilai-nilai dasar kita yang kita harus punyai, yaitu bagaimana kita punya akhlak yang berorientasi pelayanan, ya. ASN itu pelayan atau dilayani. Nah, tentu ASN itu ada pelayan, ya. Jadi kita harus punya orientasi layanan, ya, yang selalu accountable, ya, selalu memiliki kompeten, ya, dan selalu harmonis, ya, loyal, ya, adaptif, ya, dengan situasi saat ini, ya, loyal itu kepada, ya, pimpinan, pada organisasi, ya, kita tidak melawan-melawan terus, ya. Kalau tidak loyal, ya, yaitu organisasi tidak berjalan baik, ya. Nah, kemudian selalu adaptif dengan kondisi saat ini. Ya, bagaimana uh, di era saat ini, seumpamanya di era digital, ya. Bagaimana aparatur atau ASN tersebut selalu beradaptasi dengan zaman saat ini, ya. Jadi tidak boleh tinggal diam. Ya, contohnya kita ini, ya, kalau kita Bapak tidak melakukan perkuliahan secara terbuka, tatap muka, ya kita menggunakan yang bagus ini, ya, ya kita harus beradaptasi. Ya, walaupun Bapak ada di luar, ya kita tetap kuliah, ya, dengan cara, ya, memahami teknologi, ya. Karena adanya teknologi yang disiapkan oleh kita, ya kita melakukan perkuliahan tetap sama, ya. Kita beradaptasi, ya, dengan kondisi saat ini. Ya, walaupun kita jauh, tapi ya ini saya sudah lihat ini mukanya Pak Ertan, mukanya Ibu Dwi, Pak Yanos, ya, siapa lagi, ya. Bisa kelihatan semua, ya. Artinya apa? Kita dalam memberikan pelayanan, ya, tidak ada lagi alasan tidak bisa, ya, begitu, ya, harus bisa. Nah, kalau kita sudah melakukan seperti ini, maka ini bisa memberikan layanan yang maksimal, ya, ya.
Ya mungkin ada yang di rumah, ada yang di mana, di jalan dan lain sebagainya. Tetapi masih kita bisa melakukan. Nah, ini untuk apa? Memberikan layanan yang bersifat terpercaya, akuntabel, nah, dan memiliki kompeten yang bagus, ya. Supaya apa? Ya, kita bisa mendapatkan pengetahuan, ya tadi, ya, bisa mendapatkan pemahaman yang sama, ya. Nah, tentu dengan cara apa? Kolaborasi atau kolaboratif antara satu dengan yang lain, ya. Ini ada dari tim pasca, ya, menyiapkan untuk proses pembelajaran kita supaya kita bisa belajar dengan baik, ya. Ada ada teman-teman, ya, ada pak dosennya, ada mahasiswanya, ada pengelolanya. Nah, ini semuanya bekerja sama, ya. Kalau tidak bekerja sama ya tidak bisa. Ya, ini nilai-nilai dasar ASN yang harus ditanamkan. Bayangkan kalau Bapak Ibu di kantor, ya, datang di kantor tidak tahu apa dikerja, ya. Ya tentu harus ada, oh ini pimpinannya menyampaikan, oh ini kamu kepala bidang ini, tolong dijabarkan ini. Nah, dengan seperti itu kita berkolaborasi, ya, semuanya. Tidak bidang ini saja, bidang yang satu pun harus terlibat. Nah, sehingga ini mencerminkan nilai dasar oleh ASN yang dimiliki secara, ya, pribadi, personal, ya. Nah, oleh karena itu perlu kita berkolaborasi. Tidak mungkin terjadi sesuatu kalau tidak ada kolaborasi, ya. Kolaborasi ini penting, ya, Bapak Ibu, ya. Di dalam keluarga pun kita harus berkolaborasi, ya. Ada yang seperti Bapak selalu sampaikan seperti itu, ya. Nah, sehingga bisa bernilai integritas, ya. Kita harus menjaga integritas kita sebagai ASN, ya. Sebagai ASN ya harus menjaga jangan sampai masyarakat tidak mempercayai ASN itu, ya. Jadi ASN juga harus memiliki integritas, ya. Kemampuannya dijaga, ya. Jangan sampai tidak dipercaya oleh masyarakat. Kalau ASN tidak dipercaya oleh masyarakat, ya tidak bisa lagi. Contoh, kalau semuanya Bapak ada di distrik, ya, listrik yang melayani di sana masyarakat yang ada. Nah, jangan sampai tidak menjaga integritasnya, ya. Datang jam 10 atau bahkan tidak pernah hadir di distrik baru terima gaji, ya itu tidak menjaga integritas itu, ya. Nah, oleh karena itu perlu ada dasar-dasar yang kita harus jaga dengan baik. Nah, apa pondasi ASN itu supaya unggul? Nah, tentu tiga hal ini yang menjadi catatan bagi saya, ya bagi Bapak. Ya, pertama harus jujur, ya, adil dan bertanggung jawab. Nah, tiga ini ya kalau ASN, eh, atau siapapun pegawai atau siapapun yang lainnya ya harus memiliki tiga ini. Ya, sebagai karena kita adalah pelayan, ya, kita harus jujur menyampaikan hal-hal yang sebenarnya, ya, jangan kita menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi realnya, ya, sehingga namanya kita dianggap tidak jujur, ya. Ya, kemudian kita adil, ya, memperlakukan semuanya, karena kalau kita ASN itu kita melayani, ya, melayani masyarakat, ya, sama di depan kita, tidak boleh membedakan si A, si B, si C, ya. Tentu ini pondasi yang bagus, dasar yang bagus untuk menjadi ASN yang baik atau unggul, ya. Ketika Bapak Ibu ingin dianggap bahwa organisasinya itu bagus, unggul, maka Bapak Ibu harus memiliki sifat ini, jujur, adil, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab, ya. Bagaimana Bapak Ibu kalau diberikan tidak bertanggung jawab? Ini ada pekerjaan, oh tidak bisa, tidak dikerjakan, harus bertanggung jawab. Bagaimana caranya kalau kita tidak tahu? Kita tanya, ya. Tadi kolaborasi, ya, kolaborasi kepada orang. Jangan kalau kita tidak tahu kita diam, ya. Nah, ini menjadi tidak bertanggung jawab kita,
Ya, sampaikan saja kalau tidak bisa, bilang saya tidak bisa, ya. Tapi saya bisa menyelesaikan kalau saya bisa bersama teman-teman mengerjakan. Nah, ini namanya bertanggung jawab, ya. Jadi ASN itu memiliki pondasi yang unggul kalau tiga hal ini dipegang baik-baik, ya. Jujur, ya, adil, dan bertanggung jawab. Nah, saya kira itu dasar-dasar yang dipegang oleh ASN kita. Kalau kita tadi eh, ingin melayani masyarakat, ya, dengan baik, ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang disebut accountable tadi ini, ya. Nah, kalau kompeten, ya, ya tentu bagaimana yang punya kemampuan yang menyampaikan, yang punya kewenangan menyampaikan, ya. Jangan kita menyampaikan hal bukan di luar kita, di yang bukan kewenangan kita, ya. Jadi kita tidak menyampaikan di luar kewenangan kita, ya. Itu namanya kita kompeten, ya. Terus mengharmonisasi, ya, ini juga penting bagi Bapak Ibu, mengharmonisasi dalam organisasi, ya. Karena harmoni itu, mengharmonisasi itu perbedaan yang ada dijadikan satu, suaranya semakin bagus. Itu namanya mengharmonisasi, ya. Kalau dalam membuat lagu kan itu ada nada ini, nada ini, nada ini, kalau ditindis bagus ini, semuanya dijadikan satu. Ah, itu harmoni, ya. Tapi jangan eh, kesalahan-kesalahan itu menjadi atau kekurangan itu menjadi, ya, pertentangan, tapi melakukan harmonisasi itu sangat bagus, ya. Perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang memberi kekuatan, ya. Jangan perbedaan itu dianggap sebagai permasalahan, tapi perbedaan itu menjadi kekuatan di dalam menyelesaikan pekerjaan, ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Saya kira itu pandangan kita, materi kita untuk hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari sedikit materi ini bisa menjadi pelajaran, ya, menjadi pengetahuan, ya. Ya, tidak usah banyak-banyak kita sampaikan sedikit, tapi itu yang mengena untuk kita semua, ya. Saya kira ini yang Bapak sampaikan ini sudah kita lihat semua di masyarakat, ya. Kita lihat di kita sendiri, ya. Oh, kalau saya melakukan ini seperti ini hasilnya, ya. Tidak usah Bapak jelaskan panjang-panjang, ya, tapi nanti tidak masuk di pemikiran kita, tidak masuk di dalam pembicaraan kita, dan tidak bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu dengan apa yang menjadi materi hari ini, ya, ini adalah eh, pengalaman kita semuanya, ya, melihat di masyarakat, di kantor dan lain sebagainya, supaya SDM itu bagaimana kita jaga dengan baik, dan tentu dengan memberi penguatan SDM itu akan membuat organisasi semakin bisa berkembang dengan baik dengan tata cara tadi ini, ya. Bagaimana layanan, bagaimana pertanggungjawaban, bagaimana kompetensi kita, bagaimana mengharmonisasi, kita loyal kepada pimpinan, kita selalu adaptif, ya, terhadap perubahan-perubahan, kita selalu melakukan kerjasama, berkolaborasi, dan selalu meningkatkan integritas kita, ya. Jangan sampai integritas kita tidak sesuai dengan apa yang ada di depan kita semuanya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin didiskusikan, ya, dari tiga materi ini, ya, tiga slide ini, silakan Bapak Ibu boleh menyampaikan, mungkin ada pandangan-pandangan dari Bapak Ibu. Oh, saya mau begini Bapak Ibu, di kantor saya begini, ya silakan, ya, disampaikan.
Saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan mungkin ada pandangan-pandangannya untuk diskusi kita karena Bapak Ibu saya yakin semuanya ini punya pengalaman ya, punya pengetahuan ya. Ya tentu kita hanya sharing yang mungkin bisa diskusikan ya. Bapak di sini hanya menyampaikan saja ya, bukan Bapak harus tahu semuanya ya. Mungkin Bapak Ibu banyak lebih tahu ya terkait dengan kondisi real sumber daya manusia yang ada di daerah kita atau di kantor kita atau di rumah kita dan lain sebagainya. Ya, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Saya persilakan. Ada? Silakan. Apa? Tidak ada. Tidak ada. Pak siapa? Pak Broni, Bu Anike, ya. Siapa lagi? Oh ini Ibu Jen baru masuk ini, Ibu Jen. Ya. Iya, izin Prof. Tadi saya di Pak. kantor ada kerja sedikit jadi Ah, baru bergabung. ya. Kita ada yang lain lagi? Evalin, Dwi, Maria, Ibu Maria, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, ada? Pas. Paskah? Hah? Paskah atau malu-malu? Kalau pas ya sudah, ya. Saya kira cukup, ya. Kalau pas, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini, ya. Nah, apa yang menjadi penyampaian, ya saya kira kita berapa orang ini? Satu, Jen, Ibu Jen, Pak Ertan, terus siapa lagi? Pak Yunus, tiga, Ibu Maria empat, Evalin lima, Broni enam, Bu Nwi tujuh. 7 orang ya, Ibu Anika, 8 orang ya yang hadir. Ya, Izin Bapak, saya Iya, absen dulu Pak. iya Pak. Tadi saya belum ini absen Pak. Izin Pak, nah, saya absen dulu Pak. Bapak eh, stop siapa ya? Oh, share, Pak Noh, ya silakan. stop share dulu Pak, biar saya kirim absennya di grup, di Zoom. Oke, oke, sudah berarti 8 orang ya. Oke, makasih Bapak Ibu semua ya. Harapan saya, Bapak, apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi satu pelajaran untuk bisa kita gunakan di dalam nanti mengelola SDM untuk memahami bagaimana ruang lingkup SDM yang ada di organisasi kita, baik itu yang ASN mungkin maupun yang karyawan mungkin yang lainnya ya. Jadi nanti bisa menjadi catatan di dalam pelajaran kita hari ini ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Ya mungkin besok ada 2 mata kuliah, yaitu masih lanjutan terkait dengan SDM dengan kepemimpinan. Dan ini antara SDM dan kepemimpinan ini sangat beririsan ya, sangat linear sekali. Karena ketika kita memahami kepemimpinan, kita bisa memberikan pengetahuan terkait dengan eh, pengolahan SDM itu tersebut ya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita di dalam melakukan pertemuan ini. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Nuh dan saya langsung live untuk kegiatan
pembelajaran hari ini, dan absennya nanti Pak Nu yang mengabsennya nanti silakan ditandatangani, dan karena sudah ada link absensi ya. Sudah Pak, Terima saya kasih. konfirmasi saja. Ada yang ingin sampaikan Pak Nu? Bapak kasih stop share dulu biar saya kirim kasih masuk absennya di Zoom. Oke.